PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rutinitas setiap bulan minggu kedua, pula muliakan dan semoga selalu dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi panjang umur. Semoga selalu diberi rezeki yang barokah, yang halal, yang banyak, dan semoga diberi keluarga dan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, diberi keturunan soleh-solehah, diberi sakit istiqomah dalam menjalankan ibadah, dan diberi perlindungan dari mara bahaya, perlindungan dari penyakit, dan semoga negara Palestina diparingi pada setiap nikah mendapatkan yang mati, mendapatkan mati syuhada, mati syahid. Mati syahid itu belum dihisab, kuburnya ditakoni, kita kiamat belum dihisab, mancini surga dikatakan apa ini dari wongkang asal nikmat, diberi tempat tinggal istimewa, dan semoga egal peperangan ini tinggal clear, tinggal kelar, dan merdeka Palestina. Sebab itu saudara-saudara Palestina, saudara sampai kami yang muslim kebanyakan punya anak muslim dan saudara yang muslim, dan semoga diberi bahagia kula sampeyan kabeh iki wonten ing dunya lan akhirat, amin Allahumma amin. Pengajian bulan ini kula ceritakan tentang sebab-sebabnya taubate Ibrahim bin Adham sebelum jadi wali. Beliau sebelum jadi wali memang wonge karena wong kata harta bendanya, jadi sehingga yang selalu dinikmati, yang selalu dikejar seolah-olah duniawi. Tapi ada sebab-sebab beliau bisa taubat sehingga jadi waliullah, wali abdal. Hikayatan atau hikayatun ubiya anna Ibrahim makna adhama karena sabab taubatihi annahu kana yawman minal ayyami pada kharaja ila Suwaidi. Diceritakan sebab-sebabnya Syekh Ibrahim bin Adham ini tobat, tapi bukan karena melaksanakan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah atau maksiat, bukan, karena masalahnya masalah mubah saja. Artinya mengejar dunia tidak karena mubah, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan saja. Nah ini mungkin Ibrahim bin Adham sebab berlebihan. Apa yang menjadikan Ibrahim bin Adham taubat? Sebab taubatihi annahu kana yawman minal ayyam. Suatu hari Ibrahim bin Adham keluar untuk mencari, keluar ke gunung-gunung biasa, orang namanya orang harta bendanya banyak, jadi sehingga sering keluar jalan-jalan ataupun ke gunung-gunung, ke alas-alas, nyari buruan. Buruan itu ya dialaskan, di gunung-gunung banyak harimau, banyak burung, banyak ayam alas, banyak apa saja. Nah, buruan di sana, mana jalan manzilah atau bersantos safar, dia kulat ta'am. Ibrahim bin Adham sampai di tempat buruan, di tempat alas, berhenti, lalu membuka tikernya,
tikernya turun dari kuda, dia bawa kuda karena orang banyak dulu bawa kuda, turun dari kudanya terus membawa alas tikar, alat apa tikar buat apa namanya samak. Nah itu mau makan, istirahat makan. Wabasata safara yakulat ta'am, tujuannya mau makan. Fabainama huwa kadzalik idza jaa gharabu wa akhadha minha qit'a wa akhadha minha qit'ata khubsin biminqarihi. Ketika Ibrahim bin Adham sedang makan roti, namanya di Arab dulu makan juga roti, makan roti. Nah Ibrahim bin Adham makan roti ini, si burung gagak tahu-tahu datang, ujuk-ujuk datang di depan Ibrahim bin Adham. Nah separuh dari rotinya Ibrahim bin Adham ini diambil oleh burung gagak, dibawa terbang oleh burung gagak. Ini apa namanya toro mata aja min dzalika. Ibrahim bin Adham aneh, kok burung tahu-tahu nggak tahu dari mananya, lalu tahu-tahu ada di depan aja, langsung nonton ngambil namanya burung ya nonton nonton apa rotinya Ibrahim bin Adham separuh dibawa terbang. Aneh Ibrahim bin Adham, ini burung dari mana kan, burung ini apa ya burungnya? Lalu ada saya ini kok bisa ngambil roti saya tanpa pamit. Kata aja pamit dari kan barokabah farasahu barokabah farasahu badahaba khalfal buraq. Kemudian Ibrahim bin Adham naik kuda, ngikuti jalan, ngikuti burung gagak tersebut, hatta sa'idal buraq, hatta sa'idal buraqul jabala, atau hatta sa'idal buraqul jabala, sehingga diikuti itu kemana burung gagak ini terbangnya ke atas gunung, terbang ke atas gunung. Nawahoba an ainaihi wasa'id dan Ibrahim bin Adham al-Jabala. Ibrahim bin Adham ngikuti di belakangnya tadi, kelihatan naik apa burungnya terbang ke gunung. Tahu-tahu hilang, nggak kelihatan lagi burung itu. Nah, mana? Akhirnya Ibrahim bin Adham terus munggah ke atas gunung, naik kuda. Nitolabihi, kenapa? Tujuannya ya ngikuti burung dan nyari burung tersebut. Mana larinya? Diikuti, bukan berarti karena sayang sama rotinya, bukan, tapi ini burung apa itu, aneh banget. Baru ambil ba'idin dari kalau burung. Nah, baru naik ke atas titik atau ke atas gunung itu, Ibrahim bin Adham dari kejauhan lihat aja atau kelihatan burung itu. Oh, burung itu ada di situ gitu, di atas gunung. Falamma kana Ibrahimu tarol buraq. Nah, semasa Ibrahim bin Adham mendekati burung tersebut, burung gagak tersebut yang membawa roti itu terbang, burungnya kelari, didekati malah terbang. Wara'a rajulan masdudan yadi warijli muttaji'an ala qafah. Nah, terbangnya burung gagak ini dari tadi di atas gunung itu, ternyata di tempatnya burung gagak yang tadi bawa roti itu ada lelaki yang sedang tiduran, tapi tidur miring. Tidurnya miring, kok tangannya diikat,
juga diikat. Ada apa ini? Kok tahu-tahu di sini ada laki-laki yang diikat tangannya, kakinya sambil tiduran. Falamma ra'a Ibrahim dzalika rajul ala hadhil hal. Semasa Ibrahim bin Adam melihat laki-laki ini yang diikat tangannya, diikat kakinya, terus kenapa ini ada laki-laki di sini kok diikat tangannya, diikat kakinya, katanya Ibrahim bin Adam. Kayaknya Ibrahim bin Adam dari kuda turun mendekati laki-laki tersebut, laki-laki yang diikat itu. Nazala an farasihi wa alla aqadahu atau aqala uqdahu fasa'ahu ala halihi wa qissatihi. Turun Ibrahim bin Adam melepas iketannya laki-laki tersebut, dilepas oleh Ibrahim bin Adam. Nah, sudah dilepas, Ibrahim bin Adam tanya pada si lelaki ini, bagaimana ceritanya kamu ini kok bisa diikat kakinya dan tangannya, terus di sini sendirian, terus didatangi tadi sama burung gagak. Faqala jawab rajul inni kuntu tajiran fa akhadani quta'ut tariqi wa akhadhu ma kana ma'i minal mali wa ma qataluni walakin sadduni wa tarakuni fi hadzal mawdi sab'ata ayyamin. Jawab lelaki yang ditanya oleh Ibrahim bin Adham, sesungguhnya aku adalah orang yang jualan. Aku ini orang yang dagang. Tapi di tengah-tengah jalan aku, jualan saya ini dibegal oleh pembegal jalan. Nah, terus pembegal jalan ini mengambil harta benda saya, dagang saya diambil, duit saya diambil. Namun enggak dimatiin, saya enggak dibunuh. Saya dibuang ke atas gunung ini, diikat saya. Tangan saya diikat, kaki saya diikat, terus saya dilempar ke gunung ini. Nah, saya di sini nih, kata lelaki tersebut, jawab sama Ibrahim, saya di sini udah 7 hari. Nah, 7 hari ini fasoro kullayomin yaji'ul buruk bil khubz. Setiap hari tadi burung babak yang terbang ada sampean itu setiap hari bawa roti untuk saya makan. Nah, burung gagak ini bawa roti setiap hari. Jadi Allah memberi rezeki tapi lewat burung gagak. Ini burung gagak diperintah oleh Allah. Nah, burung gagak ini setiap hari dari mana? Yang terakhir itu dari Ibrahim bin Adam itu, yang Ibrahim Adam lagi buron itu, artinya nyari hewan. Nah, disitulah bisanya tertolong laki-laki ini. Dan sesudah jawaban begitu, laki-laki ini akhirnya ikatannya dilepas oleh Ibrahim bin Adam, terus dibawa oleh Ibrahim bin Adham. Nah, dibawa itu burung itu setiap hari tuh kasih makan, setiap hari bawa roti, setiap hari bawa roti buat laki-laki itu. Nah, kalau ini ya karena diikat tangannya, kakinya diikat, jadi yang nyuapin juga burung lewat cucuknya itu. Dari tol nanti suruh makan lagi, kayak burung makan ngasih makan anaknya aja, suruh makan tidak mulutnya. Setiap hari kayak begitu, kata si rajulnya. Jadi wa yajlisu ala sadri wa yukasir khubza biminkorihi wa yad'u fi mami. Nah, itu setiap hari burung gagak ini bawa roti. Kita dari mana roti itu saya nggak ngerti, kata laki-laki itu. Terus nanti mencrok ke dada saya, mencrok, terus nanti apa namanya, ininya rotinya kan ditaruh di atas dada, ditol kayak apa, masukkan ke mulutnya si laki ini, karena laki-lakinya kakinya diikat, tangannya diikat,
nggak bisa apa-apa. Kalau burung kan nggak bisa gini. Apa namanya, lepasin tali. Nah, wa ma tarokanillah ta'ala jami'an fi tilkal ayyam. Allah itu semasa aku di dalam gunung diikat semasa 7 hari ini, selalu Allah memberi rezeki lewat burung tersebut. Jadi saya nggak dibiarkan begitu saja oleh Allah, ditolong oleh Allah, tapi lewat Allah memberi pertolongan aku dan wasilah burung gagak tersebut. Farakaba Ibrahim wa ardafahu khalfahu wa ja'a bihi ila al-qawdi alladhi nazala fi. Lalu sesudah selesai cerita begitu, lelaki ini dibawa oleh Ibrahim bin Adham, diajak pulang oleh di rumahnya Ibrahim bin Adham dan dinaikkan ke kuda, artinya bocek ke Ibrahim bin Adham. Wa taba Ibrahim bin Adham wa naza'a siyabul mufakharati wa labisa suf wa ataqa abidahu wa qafa yaqarahu wa ablakahu wa akhadha biyadi asad. Nah, Ibrahim semenjak itu Ibrahim mulai bertaubat. Jadi yang namanya taubat itu bukan orang maksiat aja. Ini diceritakan sebelum Ibrahim jadi wali ini, kerjaannya senang-senang, jalan-jalan, kerjaannya main-main karena orang banyak duit, segala serba ada. Akhirnya ya kalau dia lagi nganggur-nganggur, ya pasti keluar jalan. Kalau sekarang kan mancing, kadang-kadang tambang anggur kan. Ibrahim itu kerjanya begitu. Buron nyari hewan-hewan di di atas gunung, di alas-alas. Nah, sesudah habis ketemu sama laki-laki yang kau diikat itu tadi, terus dibawa pulang. Nah, terus dia ingat kepada Allah bahwa merasa dirinya ini punya salah kepada Allah. Setiap hari, setiap ini saya ini selalu enak-enakan, sehingga ingat kepada Allah itu jarang, lupa kepada Allah karena saking selalu mengejar kesenangan pribadi. Nah, akhirnya Ibrahim datang taubat wa naza'a, taubatnya Ibrahim bin Adham yang tadinya pakaian mewah, serba mewah. Kalau sekarang sepatu yang mahal, jaket yang kulit yang mahal, celana yang mahal, serba mahal, kuda pun mahal, segala-galanya serba mahal karena orang banyak duit. Nah, senangnya juga jalan-jalan. Nah, terus wanasnya masih pun mufakar. Semenjak tobat, pakaian yang tadinya mewah dilepas, pakaian yang istimewa yang mewah dilepas, dan pakaian yang sederhana, pakaian yang kasar, bulu kasar, sufi itu bulu kasar. Setiap biasa semacam buta tapi kasar, yang kasarnya yang jeleknya. Wa ataqa abidahu, dan budak-budak, hamba-hamba yang jadi budak itu dibebaskan oleh Ibrahim Adham. Karena Ibrahim Adham ini punya budak banyak, orang kaya zaman dulu di Arab, dibebaskan. Dia tobat, dibebaskan. Wa waqafa iqrahu, dan tanah-tanahnya Ibrahim bin Adham ini diwakafkan, semua diwakafkan. Wa amlakahu, dan juga kantor-kantornya, tempat singgahnya beliau tempat katanya kantor-kantornya, perusahaannya, semua diwakafkan untuk jalan kebaikan. Wa akhadha biyadihi asad, nah sesudah dilepas semua harta bendanya, dunianya itu, Ibrahim bin Adham cuma bawa tongkat, ngambil tongkat
Nah, wa akhadha biyadihi asam. Ibrahim bin Adham ambil tongkat wa tawajaha ila Makkah. Tujuan jalan mau ke Mekah. Mau berangkat ke Mekah. Tapi berangkat ke Mekah ini bila zadin wala rafilatin, tanpa bawa bekal, tanpa bawa kendaraan. Kendaraan zaman dulu paling istimewa kendaraan kuda. Kuda gak dibawa, bekal gak bawa, cuma bawa tongkat satu. Bawa tongkat satu. Wa tawakkal 'ala Allah Ta'ala wa lam yuhimma bizadi. Ibrahim bin Adham pasrah kepada Allah, pasrah diri kepada Allah. Jadi tidak bawa apa-apa, pasrah diri. Lalu apa? Ibrahim bin Adham tidak bawa bekal, tidak bawa kendaraan, tapi tidak bawa kuda. Falam yanqa ja'ian hatta dakhala al-Ka'bah wa syakara Allah Ta'ala. Walaupun Ibrahim bin Adham ini tidak bawa bekal untuk di jalan, untuk di Mekah, bahkan jalan kaki, tidak bawa kendaraan, tidak bawa kuda, bawa tongkat aja. Naik musafir, orang musafir lagi tirakat, orang sakit lagi nyari sejatinya diri untuk menghadap diri kepada Allah supaya dekat kepada Allah. Hatta dakhala al-Ka'bah. Beliau ini walaupun gak bawa bekal, gak makan, bahkan jalan kaki jauh begitu untuk menuju Mekahnya jauh, itu gak merasa kelaparan, nggak merasa kelaparan karena dapat ridho Allah. Selalu memuji kepada Allah. Beliau sambil jalan memuji kepada Allah, di perjalanan selalu memuji kepada Allah. Hatta dakhala Ka'bah, sehingga masuk ke tanah Mekah, beliau tidak merasa lapar atau haus, tidak, karena dapat ridho Allah. Wa syakara Allah, dan beliau selalu bersyukur, memuji kepada Allah karena diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cerita ini artinya apa? Ini artinya Ibrahim bin Adham ini untuk menjalankan diri ibadah kepada Allah supaya dapat ridho dan supaya kita ini cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu jalannya harus begitu. Harus kita pasrah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, dan tidak ada rasa susah. Tenang. Itu Ibrahim bin Adham. Walaupun dulu biasa, istilahnya serba mewah, tapi sesudah meninggalkan itu, sudah tawakal kepada Allah, tidak ada yang istilahnya diingat kemewahan tersebut. Yang ingat cuma hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga perjalanan Ibrahim bin Adham ini dengan riyadhnya mencapai jadi wali abdal. Nah, terkenalnya Syekh Ibrahim bin Adham ini terkenalnya ahli zuhud. Tadinya orang ahli senang-senang, terus akhirnya jadi waliullah, dikenal ahli zuhud. Ini Ibrahim bin Adham. Qala Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, Syekh Hatim al-Asam. Syekh Hatim al-Asam itu buta, matanya buta, tapi orangnya cerdas. At-tawakkulu ala arba'ati awjuh. Kata Hatim al-Asam berkata, tawakal itu ada 4 bagian atau 4 jalan. Apa saja 4 jalan itu atau 4 bagian? Tawakkulin ala khalqi, wa tawakkulin ala mal, wa tawakkulin ala nafsi, wa tawakkulin ala rabbi. Pertama, pasrah terhadap makhluk. Jadi selalu pasrah terhadap makhluk, otomatis berarti mengandalkan makhluk. Kalau nggak mengandalkan makhluk, dia takut nggak makan, dia takut nggak kekurangan, dia takut susah. Itu namanya tawakal pada makhluk. Yang kedua, tawakal pada mal, dengan harta benda. Pasrah dengan harta benda, artinya pasrah dengan harta benda
kalau nggak ada duit, kalau nggak ada istilahnya simpanan atau tidak ada di rumah apa-apa untuk sehari-harinya, dia merasa sedih dan merasa susah. Itu namanya tawakal terhadap harta. Wa tawakkulun 'alan nafsi. Nah sekarang yang ketiga, tawakal atau pasrah terhadap diri. Bagaimana terasa kepada diri? Nah tawakal terhadap diri ini, kalau dia sakit sudah khawatir. Kalau dia ini merasa diuji oleh Allah, khawatir. Khawatir ini tidak bisa apa-apa, nyari rezeki tidak bisa, kemana-mana tidak bisa. Itu namanya tawakal terhadap diri, terhadap badan. Wa tawakkulun 'ala rabbik. Nah, terakhir yaitu tawakal kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, tawakal kepada Allah, ada nggak ada, banyak nggak banyak, ujian nggak ada ujian, tenang hatinya. Ini tawakal kepada Allah. Sebab apa? Punya Allah yang kuasa. Jadi nggak ada. Yaitu tadi Syekh Adham bin Syekh Ibrahim bin Adham tadi, tawakalnya di situ. Sesudah dia menjadi orang istimewa, akhirnya menjadi orang zuhud, nah tawakal kepada Allah, yaitu yang terakhir ini keempat. Nah sekarang bagaimana? Fal mutawakkilu 'alal khalqi yaqulu madama fulanun fala hamali. Tawakal terhadap orang yang pasrah terhadap makhluk. Di sini disebutkan yaqulu madama fulanun fala hamali. Seandainya tidak ada teman, tidak ada tetangga, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa. Nah, itu maksudnya. Dan selalu sandaran dengan makhluk. Dia sudah merasa sedih, merasa susah, merasa khawatir. Khawatir tidak ada yang peduli, khawatir nanti nyari rezeki kepada siapa, ini jalannya kita jualan, kalau orang jualan, kalau orang bertani siapa yang tadi akan bantu kerja kita. Ini namanya tawakal kepada makhluk. Selagi madama, ini tekan madama bulanu, selagi tetap masih ada makhluk, tetap masih ada sandaran, kita akan makhluk. Masih ada saudara, masih ada tetangga, masih ada kerabat, masih ada teman, dia masih tenang. Jiwanya, pikirannya, hatinya, badannya falahat malik, tidak susah, tidak bingung, tidak sedih. Jadi kalau ada teman, ada kerabat, ada saudara, tenang. Ini namanya tawakal 'alal khalqi. Nafal mutawakkilu 'alal mali yakunu madama mali katsirat fala yadurruni syai'un. Tawakal kepada harta benda, pasrah kepada harta benda. Apa kepada harta benda? Yakunu madama, selagi harta bendanya masih banyak, itu tidak akan mempunyai kesulitan. Kata orang yang tawakal terhadap badan, selagi aku masih harta bendanya banyak, selagi segala-galanya masih ada, simpanan masih ada, aku tenang. Tidak ada yang aku menjadi pikiran bingung, sulit dan susah. Tidak ada. Itu tawakal 'alal banda. Yang ketiga, wal mutawakkilu 'alan nafsi. Tawakal atau pasrah terhadap dirinya. Yaqulu madama jasadin sahihan fala yaqusu minni syai'un. Selagi awakku, badanku ini masih sehat, maka aku tidak akan merasa kekurangan, tidak akan merasa khawatir. Tetap aku ini masih tegak, masih bisa kemana-mana, masih bisa cari nafkah, masih bisa cari rezeki. Nah ini tawakal terhadap diri. Jadi tentang kesehatan. Nah, tiga-tiganya Fahadi salah satu tawakkul jahili
tiga-tiganya ini tergolong pasrahnya atau tawakulnya orang-orang yang bodoh, kata Syekh Khatib Al-Asok. Tiga-tiganya, tawakal alal kholqi, tawakal alal mal, tawakal alal nafsi. Nah, tiga-tiganya ini tergolong orang yang pasrahnya tiga orang ini tergolong orang yang bodoh, pasrahnya orang yang bodoh. Nah, yang keempat, wal mutawakkilu ala rabbi yaqulu la ubali asbahtu ghaniyan am faqiran fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa syaa. Yang terakhir, yang keempat, ini tawakal kepada pangeran atau kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Yaqulu la ubali, orang yang tawakal kepada Allah mengatakan, aku tidak peduli besok pagi ini ada duit, gak ada duit, ada rezeki, gak ada rezeki, ada simpanan, gak ada simpanan, tetap Pak Gonian, Pak Kiron, besok ini kecukupan atau tidak kecukupan, besok ini ketemu rezeki atau tidak, merasakan atau tidak peduli, artinya tidak merasa susah, tidak merasa sedih, tidak merasa khawatir, tetap aku ini merasa senang hatinya dan pikirannya dan juga badannya, karena aku ini disertai Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa yasha, kapan saja Allah menghendaki, bagaimanapun Allah menghendaki, dengan tujuan Allah atau kehendak Allah, segala pun gak ada yang menjadikan sengsara, gak ada yang menjadikan susah, yang gak ada yang menjadikan khawatir. Jadi tetap hati tenang, pikiran tenang, dan badan pun tetap tegar dan sehat. Nah, ini yang dinamakan tawakal ala Allah. Nah, sekarang qala Allah Ta'ala kulu min rizqi rabbikum washkurulah, makanlah rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah karena rezeki Tuhanmu. Bersyukur kepada Allah di atas apa yang Allah berikan kepada kita sekalian, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap malam, setiap hari, setiap semua rezeki Allah itu kalau dihitung tidak ada habis-habisnya. Sehingga kalau kita hitung dari mulai melek, tidur, itu kalau dihitung bisa jadi ribuan bahkan jutaan. Rezeki sehat, rezeki bisa mencari rezeki, rezeki bisa duduk, rezeki bisa melihat, rezeki bisa mendengar, rezeki bisa istighosah, rezeki bisa dagang, rezeki bisa bertani, rezeki bisa kantor. Itu berapa rezeki gak ada bisa bisa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan barang siapa atau kalau kalian menghitung atas nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa haqiqatus syukri an la tasta'ina bi nikmatillahi ala ma'siyatihi wa antasta'mila kulla udrin fima khuliqa lahu minat ta'ah. Sejati disyukur. Jadi kula bakal dipai rezeki, dipai sehat, dipai rezeki banyak, dipai segala macam. Sedikit tetap kita bersyukur, banyak ya tetap bersyukur terus, tambah bersyukur lagi. Bukan sekali umpama rezeki masalah maisha, tetap kita masih bersyukur. Hakikinya sejatinya kita syukur itu bukan sekedar alhamdulillahirabbil alamin, bukan. Jadi kalau rezeki banyak, rezeki pasti praktek rezekinya kita mungkin sebagian rezeki disedekahkan kepada fakir miskin, anak jompo, anak yatim, dan juga bangunan-bangunan
tempat-tempat ibadah. Nah itu, ini namanya praktek syukur kepada Allah yang diberikan kepada kita rezekinya. Dan termasuk lagi rezeki yang untuk hablum minallahnya atau ibadah makdonya, yaitu kita berarti melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan ibadah wajibnya, ini makdo hablum minallah. Kalau sedekah itu hablum minannas atau belum makdo. Nah itu namanya syukur, sejatinya syukur. Kalau cuma alhamdulillahirabbil alamin tapi saya mengeluarkan sedekahnya, mau sholat masih segan nanti ulur-ulur, nah ini bukan namanya kita bersyukur. Nah, jadi syukurnya tidak sempurna. Nah, kita dengan bersyukur yang sempurna atas diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sekedar kita bersyukur dikasih nikmat oleh Allah, tapi tidak dikasih nikmat pun tetap kita bersyukur. Itulah kita memohon pertolongan kepada Allah, bukan sekedar kita diberi banyak kenikmatan, bukan. Kita memohon pertolongan kepada Allah bukan sekedar kita lagi melaksanakan maksiat. Ya biasanya orang yang lagi kena berbuat maksiat terus dia ingat minta pertolongan perlindungan kepada Allah, ini terlambat. Jadi sebelum kita terjumus ataupun terjun melakukan maksiat, ya kita sebelum sudah mohon perlindungan kepada Allah supaya dijaga. Jangan sampai sesudah terjun, sesudah kita melaksanakan baru ya Allah mohon dijaga, mohon dilindungi, jangan. Dan sebelum kita dikasih ujian bala oleh Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah supaya kita ini selalu terjaga oleh Allah. Maka selalu segala-galanya itu bersyukur juga begitu. Sebelum kita dikasih rezeki sudah bersyukur duluan, itu sejatinya syukur. Jangan sampai baru dikasih rezeki baru kita syukur. Banyak orang begitu, ya kan? Kalau baru dikasih sudah dikasih rezeki baru bersyukur. Tapi kalau belum dikasih rezeki santai saja. Nah ini namanya belum tahu isi sejatinya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pengajian bulan ini minggu kedua sedikit bawah mungkin berfaedah, bermanfaat terhadap kula sadar kabeh, mungkin dadosaken nasihat kula sadar kabeh. Intine khususnya kami pribadi kula boten berarti bakal nak kula maca kitab, kula memberi syarat sampean, memberi pemilu sampean beli cuma kamu sampean pun dan kamu pribadi kula. Intine pribadi kula, keturunan kula dan semua jamaah mugi-mugi bisa mengambil hikmah, bisa jadi tadabbur kage pengangan-angan kula, kage pegangan kula supaya kula lebih hati-hati segala-galanya. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, salah. Dunia harus mencari dunia, bahkan sebanyak-banyaknya dari dunia. Yang penting cari dunia, banyak dunia, jadi orang dermawan, surganya sudah menunggu, surganya sudah cinta. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu mudan. Carilah dunia sebanyak-banyaknya seolah-olah kita hidup panjang, hidup selamanya. Dan sebaliknya carilah akhirat juga sebanyak-banyaknya seolah-olah aku ini besok mati ataupun habis ngaji mati. Tidak pasti kan, tidak tahu mati ini, tidak ada orang yang tahu mati itu. Tapi tanda-tanda apa? Biasanya orang-orang soleh kalau mau meninggal dikasih tahu. Orang-orang ahli zikir, orang-orang soleh dan orang-orang ahli zikir istiqomah itu kalau mau meninggal dikasih tahu oleh Allah. Bapak meninggal nih berapa puluh hari. Tapi kalau orang yang nggak pernah ibadah, enggak, tahu-tahu stop aja. Tapi orang yang ahli zikir, istiqomah zikir, ada orang soleh, ini mau meninggal dikasih tahu. Jadi datang malaikat maut itu udah walaupun
biasanya tidak kelihatan, sebab diikuti oleh malaikat maut 40 hari mau meninggal. Sudah diikuti dan sudah dipanggil mayat. 40 hari sebelum meninggal, mau meninggal ya? Sudah diikuti oleh malaikat maut dan itu sudah dipanggil mayat. Walaupun saya sudah ke sana sini, kan nggak ngerti, masih dagang, masih ke sawah, masih ibadah, masih kemana-mana, tapi dipanggil mayat. Nah, kalau orang yang soleh, orang yang selalu berpikir istiqomah, kalau dikasih tahu dong, malaikat mautnya ini, jadi wujud sadar. Walaupun tadi yang ngikuti nggak kelihatan, nah itu orang soleh diikuti. Bahkan dikasih tahu bahwa sampai nanti akan hari ini atau ini nanti sampai akan diambil. Saya sudah diperintahkan oleh Allah. Nah itu, ini Insya Allah keistimewaan rahasia yang lengkap, istiqomah dan orang soleh. Nah, hal penting perlu diingat-ingat. Jadi wong mati itu lah kasih perlu kecuali Gusti. Tapi anak keistimewaan wong istiqomah berzikir kepada Allah. Selalu kita istiqomah dan orang soleh dikasih tahu. Mulai kasih perlu. Aku nggak bermati isun, pesan keluarga. Sajat maning kulaki dapat ketemu karo Gusti Allah. Lo nangis semua kan apa? Kenapa? Ya itu pas ning hari ae kayak konten. Tapi bakal sih waya patah dina dari tiba urung bapak seminggu yang boten. Hari ini mungkin kita nggak berbalik kok. Kayak konten. Sebab mesti burung kon balik. Nah itu. Jadi penting pakai pelajaran supaya apa? Supaya kula sampean iki tetap berhati-hati, tetap kita niku tetap menjaga istiqomah, tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita selalu dijaga dan selalu ditingkatkan. Semoga kula sampean kabeh saged mengamalkan dan saged istiqomah terus cari punya sebanyak-banyaknya dan niati untuk jadi orang yang dermawan. Jadi orang yang akan tekun ibadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yuna menyebut pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi alamin wa bin amalika bin masjidah. Ya Rabbana laka hamdu wa ya bani jalali wa jika wa adi bisabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jamil ahwali wal abad. وتقبل نبي جميع الحاجات وتنبي الجميع السيئات وترفع نبي الدرجات وتبلغ بالوصايا وتجمل خيرات بالعالم يا رب العالمين يا ولي حميد يا مبدع معيد يا رب يا ودد أبننا بحلالك الحرام بك وعطيان ما شرك الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بغير مسبة ولا امتحان ولا تعب. سورة الدعاء وبأسرار الذكر وبأسرار هذه الاستغاثة وبأسرار هذا التعليم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم وحالها العجل سعى رسول سيدنا محمد وسلم. اللهم اكتب لنا بالإيمان واكتب لنا بالإسلام واكتب لنا بالخير ويغفرنا برحمتك فارحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.